Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Ilmu Lingkungan. Pada video yang keempat, masih dalam mata kuliah Ilmu Lingkungan, program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Bagian yang keempat ini kita akan berbicara sedikit studi kasus yang berhubungan dengan ekologi dan sistem di dalamnya. Studi kasus yang pertama kita akan lihat terkait dengan apa ya? Yang pertama adalah The Great Sparrow Campaign yang dilakukan oleh suatu dinasti yang ada di Cina pada saat itu. Dalam bagian ini coba kita akan lihat video yang akan muncul di sana. Terjadi pada dinasti Mao yang mencoba untuk menghalau sparrow, burung gereja, karena populasinya sangat banyak pada saat itu. Dianggap burung gereja ini dapat menghentikan panen raya yang sudah direncanakan. Diharapkan padi pada saat itu dapat dipanen karena ada kebutuhan yang besar untuk dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sana. Sehingga dibuatlah suatu gerakan karena ada kekhawatiran jika burung gereja terlalu banyak yang ada di lingkungan, maka yang terjadi adalah panen raya yang sudah direncanakan dengan baik tidak bisa berjalan. Karena ada aktivitas burung gereja yang besar dan akan memanfaatkan padi-padi tadi untuk diambil sebagai bahan makanan. Akhirnya dibuatlah gerakan The Great Sparrow Campaign sebagaimana warga masyarakat sipil dapat menangkap burung ini dan diberi kompensasi, mengganti burung yang ditangkap. Akhirnya banyak gerakan yang dimunculkan, membunyikan suara-suara sehingga dapat menakut-nakuti burung, kemudian menjebak burung tersebut, menembak dan seterusnya. Akhirnya banyak sekali burung-burung gereja yang mati pada saat itu dan dipamerkan lewat berbagai macam video yang muncul di video ini. Nah, apakah gerakan tersebut berhasil dengan tujuan adalah panen raya tadi berhasil? Ternyata panen rayanya pun gagal. Kenapa gagal? Karena kebijakan yang diambil tidak memahami pada saat itu ya, tidak memahami konsep ekologi yang baik. Harapannya, tujuannya adalah panen dapat diselenggarakan dengan baik. Namun, tidak diketahui dengan baik bahwa ada suatu rantai makanan yang dihilangkan, diputus. Bisa saja setelah burung gereja ini dihilangkan, berarti ada konsumen sekunder, kemudian ada yang tersier yang berpengaruh terhadap aktivitas yang terjadi pada saat burung gereja ini dimusnahkan. Jadi, kebijakan yang diambil pun sebenarnya harus mengerti konsep ekosistem yang baik. Mudah-mudahan menjadi penambah wawasan bagi teman-teman bahwa kebijakan nanti kita sebagai perencana harus juga tetap mempertimbangkan kondisi ekosistem yang kita punyai. Contoh kasus yang kedua adalah The Great Salmon Run. Ini juga sering dibicarakan di dalam buku-buku yang berhubungan dengan ekologi. Kalau tadi The Great Sparrow Campaign terjadinya cukup lama, sudah di dinasti Mao di Cina sana, yang ini adalah di negara Eropa. Terjadi tidak terlalu lama, ya, kira-kira tahun 1960-an, 1970-an. The Great Salmon Run ini adalah bercerita tentang suatu negara penghasil salmon sebagai sumber devisa negaranya. Pada suatu kondisi, salmonnya mengalami penurunan, sehingga negara tersebut merasa harus meningkatkan jumlah salmonnya.
Kemudian dicoba diteliti oleh para peneliti yang ada pada saat tersebut, bahwa ada indikasi salmon turunnya karena dimakan oleh beruang yang ada di lokasi di hutan tersebut. Nah, harapannya kalau populasi beruang bisa dikurangi, maka asumsinya adalah salmon ini akan meningkat jumlahnya. Maka dibuatlah gerakan untuk mengurangi populasi dari beruang. Beruang mulai dibatasi komunitasnya, ditembakin, kemudian pokoknya dikurangi dengan berbagai macam cara, dengan harapan si salmon ini bisa meningkat. Jadi ibarat memutus suatu rantai makanan, supaya rantai makanan ini naik di satu sisi, kemudian jumlahnya bisa menjadi lebih besar, dan salah satunya adalah ekonomi ya, untuk meningkatkan devisa negara. Namun setelah dikurangi populasi beruangnya, ternyata jumlah salmon pun tidak naik ya. Tidak naik, bahkan cenderung terus turun. Nah, ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti kembali. Akhirnya banyak peneliti yang terlibat di dalam program Great Salmon Run ini. Mulai dari melihat atau mempelajari kondisi salmon, sampai mempelajari apa yang dilakukan oleh beruang tadi. Jadi salmon ini menjadi ikan yang menarik, hidup di dua kondisi air yang berbeda. Dia di air asin, oke, di samudra yang luas, oke. Kemudian salmon pada saat kondisi tertentu dia akan kembali ke air tawar, yaitu air sungai, untuk ada aktivitas bertelur dan seterusnya. Jadi pada kondisi musim tertentu salmon akan kembali ke air sungai, artinya dia melawan arus yang begitu besar ya, karena arusnya kan dari sungai menuju ke laut. Kemudian dia mencoba melawan arus yang begitu besar dengan cara melompat-lompat arus tersebut. Jadi melompat seperti terbang begitu, padahal dia tidak terbang, hanya melompat saja untuk bisa sampai ke daerah yang lebih hangat harapannya, dan dia bisa bereproduksi di sana dan bisa mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik di sana. Pada saat kondisi tertentu dia akan kembali lagi ke laut. Nah, perjalanan salmon yang panjang ini dimanfaatkan oleh beruang pada saat dia melompat di air sungai tadi. Beruang sudah memang menunggu dari datangnya salmon tadi. Kemudian salmon ditangkap, kemudian dimakan. Namun yang menarik adalah hasil penelitiannya menyebutkan bahwa beruang ini hanya mengambil bagian yang terbaik dari salmonnya saja. Jadi hanya diambil bagian yang terbaik. Sisanya dibiarkan begitu saja di hutan tersebut. Nah, apa yang terjadi? Ternyata dipelajari selanjutnya ada rantai makanan yang tadi konsumen primer, sekunder, dan tersier yang terjadi di sini. Yang ternyata hasil buangan dari beruang tadi berupa sisa salmon tadi yang jatuh ke tanah-tanah yang di hutan. Kemudian pada saat kondisi tertentu hujan, ini akan meningkatkan nutrisi dari tanah yang ada di hutan tersebut. Kemudian nutrisi-nutrisi tadi tergerus secara alami masuk ke dalam sungai. Sungai yang penuh nutrisi, kaya kandungan unsur hara baik mikro maupun makro, akan sangat bermanfaat terhadap salmon yang melakukan aktivitas reproduksinya. Sehingga anak-anak salmon, telur-telur salmon yang dihasilkan akan mendapatkan nutrisi yang baik. Sehingga dapat tumbuh dengan kuat dan bisa kembali ke lautan samudera yang luas. Karena sistemnya sudah diketahui, akhirnya program pembatasan beruang tadi diganti dengan program peningkatan kuantitas beruang agar dapat memakan salmon lebih tinggi dan nilai nutrisi yang ada di hutan dan di sungai tersebut menjadi lebih tinggi pula. Memang logika pada saat itu tidak bisa masuk, namun kenyataan konsep saling membutuhkan antara satu dengan yang lain tetap bisa dipakai. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah wawasan teman-teman
terkait dengan konsep ekologi. Kita akan bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.